Oke teman-teman, Mitsubishi kemarin pada hari Senin 22 Juni 2020 melalui websitenya Mitsubishi Motor Kerama Yuda Indonesia mengumumkan bahwa mereka melakukan recall untuk unit expander dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan total unit 139.111 unit teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian ada yang penasaran nggak ini mengapa hal ini bisa terjadi? Terus apa saja part bermasalah yang perlu diganti dan bagaimana cara penggantiannya? Teman-teman sekalian jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai habis karena saya akan membahas seputar 3 pertanyaan tadi. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu bahwa Expander merupakan mobil dengan basic LMPV, teman-teman sekalian, atau Low Multi Purpose Vehicle, kalau saya nggak salah kepanjangannya. Terus kemudian ini diluncurkan atau di launching pada tahun 2017, tepatnya 10 Agustus, kalau saya nggak salah ya, waktu itu, di mana konsepnya waktu itu diberi nama dengan XM Concept, teman-teman. Kita tahu semua bahwa saat baru pertama kali muncul bagaimana antusiasnya kalangan otomotif atau misalnya orang-orang yang saat itu melihat melihat acara launching XM konsep itu dengan nama Expander itu. Wow, itu booming sekali teman-teman sekalian, dan kita tahu bahwa banyak orang waktu itu menginden rela menunggu sampai berbulan-bulan ya, 6 bulan bahkan ada yang sampai 1 tahun hanya untuk seekor expander teman-teman sekalian seperti itu. Nah, oleh karena itu juga pada tahun 2018 expander mendapat gelar Best Year ya, jadi penjualan terbaik di tahun 2012 di tahun 2018 seperti itu teman-teman. So, untuk kali ini mengapa kok tiba-tiba dari pihak MMKSI sendiri melakukan recall terhadap unit ini? Jadi begini teman-teman, jadi tahun lalu 2019 kurang lebih ya, Mitsubishi Filipina sama Vietnam itu melakukan sebuah investigasi karena memang banyak keluhan-keluhan yang memang muncul di negara tersebut terkait dengan expander. Kemudian mereka melakukan investigasi dan mereka menemukan bahwa ada kerusakan atau ada error system ya di bagian fuel pumpnya. Jadi di bagian pemompa bahan bakarnya seperti itu. Sehingga waktu itu 2019 banyak berita di media online ya, Kompas juga pernah memberitakan itu Mitsubishi Filipina dan Vietnam itu melakukan recall. Jadi setelah dia melakukan recall di Vietnam dan Filipina itu, apakah MMKSI di Indonesia sendiri tidak mengetahui hal itu? Tentunya mengetahui teman-teman, tapi mengapa mereka kok tidak melakukan recall di Indonesia juga? Pertama alasannya adalah karena memang tidak ada keluhan teman-teman untuk owner expander atau pemilik expander yang ada di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019 kemarin itu memang tidak ada keluhan terkait dengan fuel pump. Yang saya tahu keluhannya ini keluhan di media sosial ya, dimana ada sih beberapa misalnya kayak Mixi, terus kemudian Xmog seperti itu. Mereka ada grup expandernya yang dimana saya juga jadi anggotanya di sana. Mereka sebagian besar mengeluhkan tentang ini teman-teman, skok bagian kiri belakang itu bocor seperti itu. Tapi itu bisa diperbaiki sama pihak Mitsubishi ya, dan itu sudah diklaim bahwa itu bukan kerusakan daripada skoknya yang bocor, tapi itu merupakan cairan-cairan oli yang memang membuat kenyamanan yang bertugas membuat kenyamanan sasisnya menjadi nyaman, sehingga istilahnya itu bukan skoknya yang bocor seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, itu yang pertama, karena memang tidak ada yang namanya keluhan dari pemilik expander itu. Mengapa tidak lakukan recall juga di Indonesia. Terus kemudian yang kedua, karena memang investigasi dari Filipina maupun di Vietnam itu belum rampung atau belum selesai, teman-teman. Nah, kemudian mengapa kok saat ini mereka melakukan recall? Itu yang pertama ya, karena memang meskipun belum ada yang namanya keluhan dari masyarakat atau dari warga pengguna expander seperti itu, akan tetapi MMKSI Mitsubishi sendiri di Indonesia lebih mengutamakan safety, keselamatan, di mana kita tahu bahwa fungsi dari pompa bensin ini atau pompa minyak ini atau fuel pump ini, fungsinya adalah sangat vital teman-teman. Fungsinya itu seperti ini. Jadi suatu waktu kalau misalnya fungsi penyedotan bensin atau penyedotan bahan bakar ini ke beberapa part injeksinya seperti itu berhenti di tengah jalan, itu pasti mobil akan mati, macet, dan ini sangat berbahaya. Sehingga dari pihak MMKSI sendiri, ini menurut prediksi saya, dia melakukan recall sebanyak 139
130.000 unit itu, seperti itu untuk saat ini. Jadi karena itu, terus kemudian alasan yang kedua adalah memang karena proses investigasinya itu sudah selesai, teman-teman. Jadi memang proses investigasinya sudah menyeluruh, jadi memang keputusan ini memang harus diberikan atau diumumkan kepada customer yang punya expander dari tahun 2017 maupun 2000 sampai 2019 seperti itu. Nah, part apa saja yang diganti, teman-teman? Tentunya fuel pump. Yang diganti adalah fuel pump atau pompa bahan bakar, teman-teman. Ini sesuai dengan hasil investigasi yang memang menunjukkan terdapat beberapa part yang memang tidak beroperasi dengan baik seperti itu. Penyebabnya dimungkinkan ya, kemungkinan adalah impeller yang menuai ya, yang memuai dan kemudian berubah bentuk. Kemudian bergesekan dengan bagian di sekitarnya sehingga komponen ini berhenti berputar seperti. Nah, karena itulah ketika expander nanti misalnya masuk ke bengkel, itu bagian teknisi bengkel akan memeriksa label model fuel pump expandernya dan melakukan pergantian unit fuel pump yang lama ke yang baru seperti, atau yang sudah disempurnakan seperti itu, teman-teman. Sekali lagi teman-teman, bahwa fuel pump ini, kerusakan ini atau ketidakberfungsiannya atau errornya ini itu bisa mengakibatkan mesin mati, teman-teman. Jadi satu, mesin itu tidak bisa di starter, teman-teman, atau dinyalakan atau dihidupkan seperti itu, teman-teman. Atau misalnya pada saat di jalan, di tengah jalan, misalnya teman-teman saat berkendara tiba-tiba mesin mati, atau bisa kita sama seperti gini, sama seperti orang yang mau kehabisan bensin seperti itu. Jadi kalau misalnya kendaraannya mau habis bensinnya kan agak merebet sedikit ya, kayak gitu. Itu sama seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa memang fungsi atau tugas dari fuel pump ini memang sangat sederhana, tetapi memang sangat vital, teman-teman. Di mana tugasnya ya, teman-teman ya, menarik bahan bakar yang terdapat di dalam tangki mobil, itu ditarik, teman-teman, di pump ya, ditarik, kemudian disalurkan ke bagian sistem bahan bakar, baik itu injektor maupun karburator. Jadi fungsinya memang ya hanya menarik saja, istilahnya itu jantung lah, teman-teman ya. Jantung ya, kalau di dalam manusia ya saya kurang tahu. Jadi jantung itu memompa darah dialirkan kayak gitu. Jadi sama seperti itulah fungsi fuel pump ini. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana untuk prosedur perbaikan dan pergantian fuel pump ini, teman-teman sekalian? Mungkin dari teman-teman ada yang bingung nih, ada yang punya expander dari unit 2017 sampai dengan unit 2019 misalnya, bagaimana cara penggantiannya, prosedurnya seperti apa, dan lamanya seperti apa, teman-teman. Yang pertama, pihak resmi dari dealer Mitsubishi akan menghubungi teman-teman sekalian ya. Biasanya sih tempatnya sih dealer di mana teman-teman membeli mobil itu biasanya dihubungi oleh customer service-nya atau service advisor-nya untuk melakukan penggantian itu. Biasanya dihubungi ataupun jika teman-teman tidak dapat telepon itu, teman-teman bisa langsung klik di atau download aplikasi Mitsubishi Motor ID ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa langsung aja datang ke bengkel manapun yang resmi, teman-teman, bengkel Mitsubishi yang resmi. Kemudian di sana ketika teman-teman service advisor-nya menghampiri Anda, saat itu juga teman-teman bilang bahwa ingin melakukan pengecekan fuel pump sesuai dengan sesuai dengan rilis yang dirilis oleh pihak MMKSI Indonesia, yaitu penggantian fuel pump seperti itu. Nah, biayanya berapa, teman-teman sekalian? Pihak MMKSI sendiri melalui rilis berita yang dirilis ya, berita yang dirilis itu gratis, teman-teman, tidak ada biaya tambahan apapun, artinya 0 rupiah, teman-teman. Teman-teman hanya tinggal ke sana, ke bengkelnya saja, atau mungkin kalau misalnya di dealer itu ada pelayanan home service, mungkin bisa dilakukan home service seperti itu, tapi masing-masing dealer mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Oke. Kemudian berapa lama? Jadi ini biar nggak lama-lama teman-teman menunggu dan sebagainya, berapa lama untuk waktu pengecekan dan untuk waktu penggantian. Secara total sih pemeriksaannya, kalau saya baca-baca dan saya tanya juga kepada tadi malam ya, saya tanya juga kepada mekanik-mekanik di Mitsubishi, sebenarnya teman-teman waktunya itu sekitar 2 jam, teman-teman. Di mana pemeriksaan dilakukan ya kurang lebih lah punya waktu 1 jam lah. Jadi semuanya diperiksa, di-scan dulu apa yang part-part yang memang yang perlu diganti. Apakah part lain selain fuel pump itu perlu diganti atau tidak, seperti itu. Jadi memang 1 jam untuk pemeriksaan dan 1 jam lagi untuk penggantian. Jadi
2 jaman lah untuk penggantian atau 1 jam lah, itu sudah bisa. Jadi estimasi waktu yang perlu teman-teman habiskan untuk menunggu di dealer untuk penggantian itu sekitar 2 sampai 3 jam teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, jadi itu merupakan sedikit sharing dari saya terkait dengan recall yang dilakukan PT MMKSI Indonesia ya teman-teman sekalian ya, bahwa perlu kita tahu teman-teman, recall ini juga pernah dilakukan oleh semua mobil di Indonesia, semua merek mobil. Honda dulu merecall HR-V sama CR-V dulu pernah direcall. Suzuki juga dulu pernah merecall R3. Terus Rush, apalagi Rush, Terios itu sering sekali. Jadi memang yang namanya buatan manusia itu memang ada saja cacatnya teman-teman, ada kekurangannya, yang namanya manusia juga ya, meskipun mobil itu diproduksi dibantu dengan mesin-mesin, di mana detailing-detailingnya juga dibantu sama mesin, tapi jangan lupa yang mengoperasionalkan mesin itu adalah manusia. Jadi pasti akan ada kesalahannya. Terima kasih teman-teman. Sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya akhiri teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, dan share, serta klik tombol notifikasi lonceng untuk update video terbaru dari saya. Sekian, saya Dayat dari Nurul Autonet teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.